Halo, selamat malam ya kalau di sini. Selamat berjumpa kembali bersama saya Atif Raya Nasir di mata pelajaran animasi. Nah, di mata pelajaran animasi kali ini, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu prinsip-prinsip dari animasi yang diperkenalkan oleh Ollie Johnson dari bukunya The Illusion of Life. Saat ini kita akan belajar langsung tentang bagaimana caranya membuat objek dua dimensi. Nah, sederhana sebetulnya pembelajaran tentang teknis bagaimana membuat objek dua dimensi nantinya akan dipelajari lebih khusus di dalam mata pelajaran desain grafis percetakan. Tetapi kita akan mengenali lebih jauh tentang aplikasi yang akan digunakan di dalam pembelajaran animasi dua dimensi ini. Kalau nanti semester pertama ini kita akan belajar tentang animasi dua dimensi, nanti di semester kedua kita akan belajar juga tentang animasi tiga dimensi. Jadi sabar untuk teman-teman yang senang dengan animasi tiga dimensi, sabar saja, ditahan dulu keinginan belajarnya, atau mungkin bisa belajar dulu di channel-channel YouTube. Banyak sekali sebetulnya pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari tutorial-tutorial di YouTube. Nah, yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kali ini sebetulnya akan fokus kepada pembelajaran bagaimana membuat animasi menggunakan Adobe After Effects. Kenapa harus menggunakan Adobe After Effects? Karena sebetulnya animasi yang ditargetkan dalam mata pelajaran ini adalah animasi untuk pembuatan-pembuatan iklan layanan masyarakat, kemudian iklan-iklan sederhana berbasis tipografi. Sehingga kalaupun kita menggunakan animasi aplikasi-aplikasi bersih yang sifatnya lebih advance, sepertinya akan mempersulit teman-teman. Tetapi tenang saja, kalau misalkan teman-teman memang suka dengan mata pelajaran animasi ini, teman-teman juga bisa mencari atau mungkin nanti akan saya sempatkan untuk membuat tutorial menggunakan aplikasi lain. Nah, dalam aplikasi aplikasi-aplikasi dalam pembuatan animasi ini sebetulnya banyak. Kalau teman-teman lihat dalam di sini ya, bisa searching saja sebetulnya software animation 2 dimension for PC misalkan di Google. Teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali referensi tentang aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa digunakan di dalam pembuatan animasi dua dimensi. Seperti misalkan dari website yang saya lihat ini, moveavi.com, teman-teman diberikan rekomendasi 10 2D lagi 2D animation software. Nah, kurang lebih ada 10 nih kalau yang ditawarin sama moveavi.com, yaitu ada Stop Motion Studio, ada Moho Pro atau Anime Studio. Nanti saya juga akan singgung sedikit di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada Tupi, Flipbook, Toon Boom Harmony, kemudian ada Selection 2 dimensi, Synfig, Open Toons, Pencil 2D, Splitter Pro by Brush Monkey. Kemudian ada ini nih, ada biasanya apa ya, yang sering ditanyakan tentang animasi ini kurang lebih ya inilah. Apakah karir di bidang animasi ini cukup bagus ya? Lumayan, sebetulnya saya juga mungkin baru 2 atau 3 project yang saya kerjakan terkait animasi ini, dan ya lumayan apabila teman-teman punya kemampuan animasi. Khususnya kalau saya sendiri sangat terbantu ketika pembuatan iklan ataupun pembuatan membantu dalam penambahan visual effects dalam film, biasanya juga akan sangat membantu. Nah, dari website design.net misalkan memberikan beberapa referensi atau memberikan beberapa asumsi, sugesti beberapa aplikasi. 15 plus best 2D animation software free and premium. Salah satunya Crazy Talk Animator, CTA, kemudian ada Cartoon Animator Production Design. Ada juga ini Adobe Character Animator. Ini biasanya kalau nggak salah
berbayar dari Adobe, ada juga Adobe Animate dari Adobe juga. Kemudian ada Autodesk Sketchbook, ini biasanya untuk pembuatan gambarnya, karakter dan lain sebagainya. Kemudian Toon Boom Harmony juga bisa digunakan. Autodesk to drafting and drawing is process of creating, editing, drafter editing, atau CAD juga bisa digunakan Autodesk. Kemudian bisa pakai Powtoon, bisa Cintiq Studio, Animaker, kemudian Slation, dan banyak sekali sebetulnya. Yang lebih sering biasanya direkomendasikan untuk animator pemula biasanya Smith Micro, Moho, ada Anime Studio. Anime Studio ini lumayan mudah untuk digunakan, apalagi untuk noob seperti saya misalkan ya. Nah, selain aplikasi-aplikasi ini, saya juga bisa merekomendasikan beberapa aplikasi lain seperti yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini, yaitu Adobe After Effects. Atau teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi yang bisa diunduh secara gratis seperti Blender. Meskipun Blender sebetulnya lebih dikenal dengan aplikasi untuk memproduksi animasi 3 dimensi, tetapi sejak perilisan ke 2.8 atau versi 2.8, Blender menyediakan workspace atau workflow khusus untuk animasi 2 dimensi. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan Blender. Kalau teman-teman yang baru mau mulai nih, sebetulnya prinsipnya hampir sama kok semua. Prinsipnya menggunakan teknik twinning. Nah, apa itu teknik twinning? Itu akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan berfokus pada pengenalan After Effects. Kenapa sih kok Angatip bawanya ke After Effects, nggak ke Blender misalkan, atau ke Anime Studio misalkan, yang jelas-jelas memang peruntukannya khusus untuk animasi gitu, animasi 2 dimensi khusus. Kok kenapa After Effects? Nah, kenapa After Effects? Karena biasanya kalau saya pribadi lebih mudah, banyak sekali project-project yang berkaitan dengan pembuatan film yang nantinya teman-teman akan pelajari di semester kelima atau kelas 3. Teman-teman akan sangat dibantu dengan aplikasi Adobe After Effects, karena Adobe After Effects ini nantinya bisa terhubung langsung. Jadi filenya ketika di save-annya itu menggunakan Save As. Kalau kita Save As sebagai Adobe After Effects Project, bentar kita coba save. Nama filenya kalau nggak salah akan bernama mana ya? Nah, ini dia, Adobe After Effects Project. Nah, Adobe After Effects Project ini nantinya bisa diimport ke dalam Adobe Premiere, sehingga penggunaannya bisa lebih simpel. Kalau mau edit lagi animasinya, misalkan ada yang kurang cocok, bisa di Adobe After Effects-nya. Ketika masuk ke Adobe Premiere, setelah diedit, nantinya di Adobe Premiere-nya akan otomatis terubah juga. Sehingga ini juga bisa mempermudah kita sebagai kreator untuk menciptakan animasi yang lebih cepat gitu, memproduksi animasi lebih cepat. Nah, bagaimana cara pembuatan animasi di dalam, atau objek sederhana deh ya, objek sederhana di dalam Adobe After Effects? Sebelum ke situ, saya akan perkenalkan sedikit dengan interface dari After Effects. After Effects ketika pertama kali dibuka nih kayak gini nih tampilannya, kurang lebihnya kayak gini. Jadi yang bisa kita lihat di bagian sini biasa ya, seperti bar-bar yang lain, ada file, edit, composition, layer, hampir sama lah seperti kebanyakan aplikasi Windows. Kemudian di sini ada toolbarnya. Kemudian di bagian ini ada project. Ini biasanya menampilkan gambaran dari projectnya. Kemudian di sini kita bisa memasukkan komposisi, kemudian bisa memasukkan objek-objeknya. Kita masukkan, misalkan kita buat komposisi. Nah, kalau di After Effects dalam pembuatan, misalkan let's say pembuatan satu partikel gitu ya di dalam animasinya, teman-teman menggunakan istilahnya composition. Kalau di Premiere apa ya? Sequence kayaknya. Kalau di Adobe Premiere sequence, kalau di
Adobe After Effects namanya composition. Nah, composition ini bisa kita setting. Presetnya ada di HDTV 1080. Nanti kalau kita rubah defaultnya juga akan berubah. Kita setting aja di HDTV 1080, kemudian aspek rasionya kita samakan. Nah, frame rate-nya untuk animasi biar kita tidak terlalu sulit juga, kita setting aja di antara 15 sampai 24. Jadi teman-teman bisa pilih misalkan 15. Oke, 15. Jangan terlalu panjang ya. Nah, kalau di After Effects di bagian ininya, ini biasanya menunjukkan frame-nya mau berapa frame. Kalau yang ini detiknya mau berapa detik. Yang ini menitnya mau berapa menit. Yang ini jamnya mau berapa jam. Kalau di dalam komposisi After Effects, kalau saya pribadi biasanya memecahnya jadi bagian per bagian gitu. Jadi ada beberapa komposisi nanti bisa digabungkan di dalam satu komposisi utuh gitu ya. Kita akan coba untuk sekalian nanti tugasnya tidak lebih dari 10 detik lah ya. 5 detik aja deh. Wah, terlalu banyak ini. Bentar. 5 detik. Background colornya bisa kita setting jadi putih aja biar mudah, atau agak abu-abu dikit gitu ya. Oke, light gray. Advance-nya ini anchor-nya kita set otomatis di tengah. Oh, nggak bisa. Kita lanjutkan saja di oke. Nah, ketika kita sudah men-set satu komposisi, nanti akan muncul comp1, comp1. Ini bisa kita rubah-rubah nih namanya. Klik kanan, kemudian kita rename, misalkan latihan, atau jangan latihan, objek 1. Nah, ketika kita mengklik atau membuat satu komposisi di sini, akan muncul tampilan di bawahnya seperti ini. Kalau kita close, tampilannya kan seperti ini dulu. Esensial kita reset. Nah, barusan apaan itu? Nah, jadi kalau di Adobe dan biasanya hampir semua aplikasi, kita bisa menentukan workspace kita sendiri. Workspace itu apa? Workspace itu tataan atau tata letak bagian-bagian barbar, kemudian apa ini namanya ya? Panel-panel. Nah, itu dia panel-panel sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kalau ini esensial kan, standarnya esensialnya seperti inilah. Kemudian ada standar, ada small screen, libraries, atau minimal efek, misalkan efek. Jadi yang muncul di sini panel efek. Kita pilih esensial aja dulu. Di com1 kita akan klik. Nah, ketika diklik, kok tidak ada objeknya? Tenang, untuk membuat objek teman-teman bisa menggunakan toolbar di sini. Nah, kalau yang ini namanya toolbar, kalau yang bawah ini namanya timeline. Jadi ini yang akan membantu kita menentukan pergerakan atau perubahan bentuk dari objeknya. Jadi misalkan kita akan coba membuat rectangle atau segi 4. Segi 4 kayak gini. Caranya mudah ya. Tinggal diklik di bagian rectangle tool atau Q, apa namanya itu, shortcutnya Q. Kalau kita klik Q, nanti kita akan munculkan rectangle. Untuk pilih pick tool biasanya menggunakan V. Kita taruh di sini di tengah. Nah, di bagian ini kita pilih align untuk membuatnya jadi di tengah, untuk mempermudah aja ya. Kemudian kita kalau di After Effects ada namanya anchor. Anchor ini bisa dipindah-pindah. Jadi anchor ini objek yang bulat seperti ini nih. Kemana itu? Wah, dari tadi nggak muncul berarti ya. Mohon maaf ya. Nah, ini nih. Saya ulangi ya. Jadi untuk pembuatan ininya, pembuatan objek tinggal diklik di sini. Atau menggunakan Q tadi, kita buat rectangle atau segi 4. Kita klik. Nah,
nanti kita pindah anchornya. Fungsi anchor ini nantinya untuk apa ya? Fungsi anchor ini untuk menjadi titik patok objeknya bergerak. Jadi perhitungan objeknya nanti dihitung dari anchornya. Nah, mana ini anchor? Nah, anchornya ini bisa disetting misalkan di pinggiran sini atau di tengah-tengah. Biasanya agak bisa di tengah ya. Transform anchor position. Nah, ini dia. Anchornya kita taruh di tengah-tengah. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya bisa kita otak-atik. Nah, misalkan ntar saya cek dulu ini, jangan-jangan tampilannya balik lagi kayak tadi. Nah, objek ini bisa kita perbesar dan perkecil sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti ini bisa menggunakan pick tool di sini atau selection tool, selection tool. Kalau pick tool itu adanya di Corel ya. Mohon maaf. Transform bentar. Ya, hapus dulu. Nanti pakai rectangle biasa. Nah, begini. Kita setting anchornya ada di tengah. Kemudian ini simpan di tengah. Nah, sederhananya objeknya bisa dibuat seperti ini. Untuk mengganti stroke-nya atau garis tepinya atau bagian tengahnya juga bisa dari sini. Jadi misalkan kita ganti warnanya yuk yang agak cerah. Kemudian stroke-nya misalkan kita ganti jadi apa ya? Ke biru ke sini kali ya. Kita tambah stroke-nya bisa dari sini. Kalau misalkan mau di set up, nah ini kalau mau diklik jenis stroke-nya seperti apa bisa dari sini. Stroke option, oke. Nah, stroke-nya sudah sesuai dengan keinginan saya. Lalu untuk bagaimana cara merubahnya? Ini kan misalkan saya klik space ya, saya klik spasi, biasanya play tuh jalan tuh jalan dia jalan. Lah, dia jalan kemana dia? Nah, dia jalan kan. Nah, kira-kira bagaimana caranya supaya objeknya berubah? Objeknya berubah dengan cara mengklik di bagian transform ini. Kemudian kita klik variabel yang mau kita rubah. Misalkan kita mau merubah skala. Kita set di sini dulu ya. Skala, terus kita balik lagi. Scale-nya misalkan awalnya kayak gini. Oke, set. Nah, kan sekarang berubah. Set. Nah, sederhana sekali. Nah, di bagian ini namanya keyframe. Jadi di bagian kalau di animasi kita akan mengenal tentang apa itu frame, apa itu timeline. Kalau ini namanya timeline nih, yang panjang ini namanya timeline. Timeline ini menunjukkan perjalanan waktu atau dimensi waktu dari bendanya. Jadi kalau misalkan kita taruh perubahannya, misal kita delete dulu ya yang ini. Kalau kita lihat di bagian ini kan dia kosong ya. Jadi ketika keyframe selanjutnya tidak ada keyframe selanjutnya, dia tidak akan berubah. Kalau kita misalkan taruh time indikatornya ini di sini, kemudian kita rubah sedikit segini. Kalau kita play, dia berubah. Gitu. Set. Wah, terlalu lambat. Mau cepet. Kemudian, ini bagian penting. Ketika kita membuat sebuah keyframe ini bisa di set. Kalau kemarin kita sudah belajar apa itu
slow in dan slow out, kita bisa menambahkan efek slow in slow out dengan cara menambahkan keyframe assistant, kemudian pilih easy ease. Nanti keyframe-nya akan berubah seperti ini. Jadi kalau kita play, oh ini nggak terlalu kelihatan ya. Kita lihat, kok beda ya. Klik kanan, kita ganti dulu keyframe-nya jadi kita robah coba kita klik di sini, kita bandingkan aja ya, satu di sini, copy paste, copy paste, misal yang ini. Nah ini kan sama ya, coba kita ganti di keyframe yang ini jadi easy is. Kita play, beda ya, ini yang easy is, ini yang tidak pakai easy is atau slow in slow out. Dari mana perbedaannya? Kalau kita cek, misalkan ini berarti scale. Kalau kita cek di graph editornya, dia akan menunjukkan perubahan. Nah ini. Nah ketika diklik scale-nya ini, dia menunjukkan kalau yang ini kan lurus. Kalau yang ini scale-nya dia agak apa ya? Agak apa namanya? Melengkung. Nah itu dia. Kalimat yang cocok, melengkung. Kalau kita geser sedikit, wow. Ini ya. Nah, ada sedikit efek zoom gitu ya. Ini yang pakai ZIS ya. Nah, coba kita cek. Ini shape layer scale yang Y. Nah, oh ini bukan menunjukkan ini ya, bukan menunjukkan apa namanya, bukan menunjukkan slow in slow out, tapi apa itu namanya, squash and stretch. Set gitu. Nah easy is juga bisa digunakan pada objek-objek lain atau pada variabel-variabel lainnya. Misalkan kita tes yang ini ya, set. Nah kita kasih posisi awalnya di sini, posisi pertamanya di sini misalkan. Terus kita isi is keduanya, ini kita isi is. Loh kecepatan. Isi is ini bisa merujuk kepada apa tadi namanya? Apa ya namanya? Slow in slow out. Nah itu dia. Menunjukkan gerakan yang lebih dinamis. Begitulah. Nah, kalau tadi kita menggerak-gerakkan objek, bagaimana dengan latihannya? Kita akan membuat pergerakan sederhana. Saya akan berikan satu tutorial untuk diikuti sama teman-teman, bagaimana merubah objek di dalam sebuah atau di dalam aplikasi Adobe Premiere ini. Adobe Premiere, Adobe After Effects. Maaf ya, ini agak kelelahan sebenarnya saya. Nah, kita klik di sini, terus kita anchornya ketengahkan. Ingat, anchornya bisa di bawah juga ya. Nah, saya akan memberikan satu tutorial saja untuk teman-teman bagaimana cara memunculkan objek dari titik nol. Pertama, scale-nya dinyalakan, kita geser,
Jadi munculnya seperti ini, set gitu ya. Tetapi untuk memberikan kesan hidup atau memberikan kesan apa ya, dinamis, kita tambahkan ketinggiannya di sini. Set, nah gitu. Lalu kita tambahkan isi is ini bisa menggunakan F9 juga. Kita geserkan dikit gitu ya. Nah, kalau tadi munculnya, sekarang bagaimana dengan outnya ya? Outnya bagaimana kalau kita bikin kotak ini terbang? Jadi kita kasih posisi awalnya di sini, kemudian dari sini dia akan terbang. Nah, untuk menambahkan keyframe dengan bentuk atau variabel yang sama, kita bisa menggunakan keyframe. Add or remove keyframe at current time. Dari sini kita kasih, oh jangan diisi is. Di bagian sini kita akan buat dia terbang. Jadi kita ganti isi out yang ini. Mana ini isi ini? Nggak mau ya. Nah, ini deh. Dia berhenti. Dari sini dia akan sedikit berubah. Dari sini dia men-stretch. Wah, ini kedepan ini. Ininya jadi isi is. Nah, ini isi in. Bukan, isi out. Nah, kan dia ini anticipation sekaligus stretching. Kita tambah dari sini, terus dia akan terbang. Kita menggunakan teknik twinning, jadi dia akan terbang ke sini, set begini. Tapi karena dia terbang, kita kasih isi out, bukan isi in. Terbang dia, scale-nya kita rubah. Nah, kita rubah ke sini. Kita tambah lagi. Pakai angka aja 140. Di sininya kita kecilkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Mari kita play. Nah, begitulah kurang lebihnya. Ini kita kasih isi is. Kita kasih jarak sedikit. Ini terlalu jauh ya. Set. Kurang cepet ya. Lagi seru. Kita play, muncul, masih ancang-ancang. Iya. Boleh kita geserin lagi dikit. Nah, itulah. Muncul. Nah, ini kurang tinggi. Kita tambah tinggiannya segini. Nah, sudah lumayan. Kita tambahkan blur effect. Begitulah kurang lebihnya.
Ketika sudah selesai seperti ini, kita bisa copy, bisa perbanyak sebanyak yang kita mau. Paste di sini misalnya. Oh, di sini. Nah, oh dia malah turun lagi ya. Saya lupa men-set ininya. Set. Nah, berarti harusnya dari sini kita taruh toggle hold key. Kan ini toggle hold key. Nah, berarti kita taruh toggle hold key-nya di sini supaya dia nge-freeze gitu ya. Now, 1, 2, 3. Ya begitulah kurang lebihnya pembuatan objek sederhana. Nah, teman-teman bisa menggunakan banyak sekali variabel untuk digunakan. Misalnya ini untuk latihannya, teman-teman bisa membuat kotak atau bulat atau lingkaran, lonjong atau apapun boleh lah ya, menggunakan dari sini. Terus nanti kalau bikin kotak dari mana? Bisa dari tambahkan dari sini ellipse. Pastikan kalau mau menambahkan objek tidak mengklik objek yang lain ya. Jadi klik di sini dulu. Terus kita baru tambahkan lingkaran. Itu. Nah, ini kita anchornya ke tengah kan. Misal ini bisa di copy loh. Mana ini? Oh ini. Ellipse layernya. Ini bisa di copy, kita bisa paste di sini. Paste. Nah, jadi bisa ada dua. Shoo, 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 shoo. Begitulah. Objek lingkaran, ada objek yang lainnya juga, start tool. Nanti teman-teman di pertemuan selanjutnya, di tutorial selanjutnya, kita akan mengobrak-abrik lebih banyak lagi variabel. Nah, kalau tadi variabelnya cuma apa? Posisi dan rotasi. Posisi dan scale. Posisi itu untuk posisi objeknya. Kalau scale itu untuk ukurannya. Bisa juga kita menggunakan, misalkan kita tambah objek yang lain. Bagaimana kalau kita menambah objek yang lain? Misalkan kita tambah star di sini, star biar seperti star syndrome ya. Mohon maaf ini saya ngaco kemana-mana ya ngobrolnya. Kita ganti warnanya dulu, oke, biar gereget gitu. Rotasi kita misalkan menampilkan ininya tidak seperti tadi, tapi scale-nya kita tambahkan jadi 0. Kemudian ini rotasinya kita hidupkan. Nanti di sini dia akan membesar 125 misalkan. Ininya kita putar dikit. Oh, anchornya belum dibenerin. Bung, anchornya bung. Kita jadiin 100 dulu bung. Nah, anchornya jangan lupa ya, anchornya kita taruh di tengah bung. Nah, anchor ini bisa ditaruh dimanapun sebenarnya ya. Mau ditaruh di sini, mau ditaruh di mana juga boleh gitu. Cuma karena kita kebutuhannya mau membuat shuriken yang membesar, jadi kita akan menaruh anchornya di tengah. Jadi kita taruh ini udah, kita jadi 0. Di sebelah sini kita perbesar jadi 125. Ininya kita putar dikit, su. Kita play new. Mana ini? Ya cuma sekali ya. Asik sekali. Oh, karena kebanyakan
Nah, ininya agak mengecil sedikit. Geserin sini rotasinya jadi 100 biar ada efek bouncy-nya atau efek squash and stretch. Aduh, aneh sekali. Dat. Begitulah. Tambahin dikit. Wow, begitulah. Kalau mau di fading, misalkan tadinya opacity-nya 0, tinggal dinyalain opacity-nya, kemudian di bagian sini opacity-nya dijadikan 100. Jangan lupa untuk pasti isiin. Isi is apa isiin sih? Bentar ya, isi is. Kita play. Ziu. Jelek sekali ya. Mohon maaf. Kita geserin aja dikit. Jangan dikit dong. Banyak aja sekali. Gitulah. Begitu, silahkan berkreasi menggunakan Adobe After Effects. Ada 4 komputer di sekolah yang sudah bisa digunakan. Jangan lupa digunakan secara berantrian. Kalau misalkan mau ngababen itu mau mencharter satu komputer, jangan lupa untuk menghubungi saya atau Ang Jujun supaya bisa digunakan kembali. Objeknya jangan terlalu banyak, bikin satu objek aja udah cukup. Yang penting teman-teman tahu gimana rasanya membuat objek di Adobe After Effects. Jangan terlalu dipaksakan, belajar sedikit-sedikit aja ya. Nah, nanti videonya silahkan dirender, kemudian dikirimkan ke Google Classroom yang saya akan siapkan. Bagaimana cara merender? Nah, itu pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana cara merender? Kita render misalkan bagian ini ya. Ganti dulu biar saya nggak pusing. Kita render. Untuk merender gunakan export. Pilih kalau media encoder berarti pakai media encodernya Adobe. Jadi agak lama, kemudian daripada agak lama mending pakai render yang biasa aja. Render Q, pilih apa ya outputnya, di mana, di video. Kasih nama, jangan lupa kasih nama kalian ya. Ini kan nama saya, jangan kasih nama yang ini, kasih nama yang kalian. Save. Nah, lossless pilih jadi apa ya? Jadi AVI aja kali ya. Bentar. Custom coba. Cek di custom, pilih QuickTime. Apa ya? Enaknya ya AVI aja deh. Buat sampel doang. Tapi nanti boleh di QuickTime atau di GIF. GIF nggak ada ya? Oh nggak ada, AVI aja. AVI, kemudian kita tinggal render. Jangan lupa diklik dan render. Nanti hasilnya tadi di mana disimpannya? Di video. Mana? Kita selesaikan dulu. Set. Waduh, kaget saya. Buka di video. Nah, kita open with. Playernya ada apa aja di sini? Sebelum cek lagi. Open with Windows Media Player aja. Then do you want to save the change? No. Kita play. Set. Udah gitu aja. Bikin objeknya ya. Jangan lupa latihannya dicobain supaya teman-teman bisa move on ke materi selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe SMK Bakti Karya Parigi, dan jangan lupa juga untuk tetap menunggu dan menanti dan belajar sekaligus ya. Menanti pembelajaran yang akan muncul di channel SMK Bakti Karya
Parigi. Terima kasih semuanya. See you next time and bye bye.